Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai kebaktian hari ini, kita mau onin kamera kita dulu, biar kita sama-sama, biar bisa ngelihat keadaan kita masing-masing, karena kan udah lama banget nih nggak ketemu kan, biar kita bisa ngelihat mukanya satu-satu. Terus sebelum kita mulai kebaktian hari ini, yuk kita sama-sama mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Silakan bisa bersaat teduh teman-teman.
Oke. Selamat minggu teman-teman, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya kita. Dan minggu ini kita masih sama nih teman-teman, kayak minggu-minggu sebelumnya kita masih kayak duduk di depan HP, laptop kan, karena kita belum bisa onsite nih kebaktiannya. Tapi walaupun online, tetap kita kan nggak bisa kan ya ngehalangin kita buat ibadah kebaktian minggu ini gitu. Teman-teman emang susah banget sih kayak buat sekolah atau ngejalanin aktivitas normal dulu gitu karena ada pandemi seperti ini kan. Tapi nyadar gak sih teman-teman kalau Tuhan tuh sebenarnya masih baik banget sama kita. Kayak walaupun online nih kita masih bisa ibadah, gereja kita masih punya fasilitas kayak kamera yang bagus gitu, masih punya link Zoom. Terus gak usah ibadah deh kayak dalam seminggu ini gitu teman-teman. Kayak pasti di hari Minggu lalu kayak mungkin kita ada kepikiran gitu. Aduh seminggu ke depan kayaknya gue gak bakal bisa ngelewatin nih, kayak pasti boring banget nih. Tapi ternyata kalian bisa ngelewatin gitu loh teman-teman, seminggu lewat gitu kan. Dan itu pun juga karena berkat Tuhan gitu, betapa baiknya Tuhan. Kayak teman-teman bisa produktif mungkin dalam seminggu ini, masih bisa sekolah, yang kerja bisa kerja gitu, atau mungkin kalian yang ada berani jalan-jalan, kalian masih bisa jalan-jalan sama teman gitu kan, walaupun di tengah pandemi kayak gini. Maka dari itu yuk teman-teman, kita mau mengucapkan seberapa baiknya Allah kita dengan menyanyikan lagu Allah itu baik. Oke, yuk teman-teman kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih ya Bapak karena pada hari ini kami masih bisa berkumpul ya Bapak, walaupun hanya melewati Zoom saja ya Tuhan, untuk beribadah. Tolong berkati ya Bapak agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah Bapak, nama-Mu sajalah yang dimuliakan dalam ibadah kami hari ini ya Bapak. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah kami ini agar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya teman-teman, pernah nggak sih kalian tuh kayak gini misalnya, kayak misalnya ditawarin gitu buat pelayanan, terus kalian bimbang gitu,
kayak aduh gue mau nerima atau nolak nih. Kayak misalnya ditawarin buat jadi pembimbing suatu kelompok kecil gitu. Sebelum kalian terima, kalian udah kayak negative thinking dulu gitu. Kalian udah mikir-mikir kayak, aduh bisa nggak ya, mampu nggak ya gue. Tapi gue nggak jago ngomong, tapi gue nggak, apa ya, biasanya gue nggak diseganin banyak orang gitu. Atau mungkin kalian pas lagi ditawarin misalnya jadi liturgis atau jadi singer, kayak kalian lebih tertarik ngelakuin hal-hal yang lebih menyenangkan gitu di luar sana. Kayak misalnya kalian mau pergi jalan-jalan, ngapain susah-susah mikirin buat liturgis, nyariin lagu, ya kan, terus persiapan, mendingan gue jalan-jalan seminggu, enak kan. Nah, kalian nyadar gak sih sebenarnya kalau kayak gitu tuh pasti ada rencana Tuhan gitu, karena nggak ada suatu hal yang kayak kebetulan gitu kan. Cici atau koko yang nawarin kalian juga pasti udah ada pertimbangan banyak, pasti ada sesuatu yang mereka pengen dari kalian gitu. Maka dari itu tema ibadah kita hari ini yaitu God's Mission. Itu buat kita sama-sama tahu nih, apa sih masuk Tuhan untuk kita melayani dengan keterbatasan yang kita miliki. Tuhan tuh mau apa dari kita? Ditambah ditawarin buat pelayanan lagi yang kita lemah di situ dan lainnya. Yuk teman-teman, kita sebelum mendengarkan khotbah dari Cilina untuk mengetahui apa sih maksud Tuhan tentang keterbatasan itu, yuk kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menyanyikan lagu Penuhkanlah Bejanaku. Indah
Baik, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur setiap kami sudah Tuhan kumpulkan dalam grup ini Tuhan di ruang Zoom untuk kami bisa bersama-sama membaca firman Tuhan, untuk kami boleh merenungkannya dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau nyatakan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya. Sehingga seluruh hidup kami yang Tuhan berikan kepada kami, setiap waktu yang Tuhan izinkan untuk kami jalani, kami hidupi, boleh menjadi waktu-waktu yang berharga, waktu-waktu yang penting, waktu-waktu yang di dalamnya kami boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau kami lakukan. Sehingga ketika kami boleh menyelesaikan seluruh perjalanan kami di dunia ini Tuhan, kami tahu bahwa kami sudah mengerjakan dengan setia semua pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami boleh pulang menghadap Tuhan dengan sukacita. Karena kami tahu kami kedapatan setia. Karena itu Bapak, kami mohon kiranya Tuhan tolong kami, terangi hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, hari ini ada 2 bagian Alkitab yang saya mau bacakan buat teman-teman sekalian ya. Yang pertama, dari Injil Lukas, pasal yang ke-24, dari ayat 45 sampai 49, ya. Lalu sesudah itu, bagian kedua, dari Kisah Para Rasul, ya, pasal yang kedua. Saya bacakan buat kita sekalian. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Ya, itu bagian yang pertama ya. Bagian yang kedua dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua ya. Demikian bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang dikaruniakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Lalu kemudian pasal 2 ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, penglihatan,
dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dan seterusnya, ya. Nah, teman-teman, sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang memegang kebenaran firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Nah, teman-teman, di dalam budaya orang Jawa, gitu ya, itu kalau ada bapak dan ibu yang punya anak perempuan, terus dia mau ngunduh mantu itu artinya mau nyari menantu, gitu ya. Maka para menantu itu akan disaring, bukan diseret ya. Kok diseret sih jadinya? Akan disaring. Disaringnya pakai apa? Oh, pakai saringan apa? Nah, saringannya adalah satu filosofi, ya. Filosofi itu bilang begini, teman-teman. Ada 3 hal yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan ketika kita milih seseorang untuk jadi menantu kita. Gitu ya, kira-kira ya. Yang pertama adalah dia harus punya bobot. Nah, bobot ini bukannya berat badan, teman-teman ya. Bobot ini adalah kualitas baik itu rohani dan jasmaninya. Ya. Dia harus berpendidikan, kira-kira gitu ya. Dia harus beragama yang kuat atau soleh, gitu kan. Dan dia harus punya akhlak yang mulia, kira-kira begitulah ya. Nah, terus yang kedua adalah bibit, bobot bibit. Nah, bibit ini adalah dia itu keturunannya siapa? Ya, keturunannya siapa? Kenapa itu penting? Karena mereka bilang nggak boleh sembarangan. Nanti kayak beli kucing dalam karung, katanya gitu ya. Kita harus tahu dengan jelas orang seperti apa dia, keluarganya gimana, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, saringan yang ketiga adalah tadi bobot, bibit. Nah, yang ketiga ini bebet. Ya, bebet itu bicara tentang apa? Dia itu status sosialnya bagaimana, gitu ya. Orang yang punya atau nggak punya, terpandang atau nggak terpandang, ya. Termasuk golongan rakyat yang seperti apa, gitu kan. Nah, ketiga hal ini, bobot, bibit, bebet, itu dijadikan saringan. Jadi kalau mau ngunduh mantunya dikeker dulu pakai 3 saringan tersebut ya. Kenapa harus begitu? Karena katanya mau mempercayakan anak perempuannya, ya, putri di keluarganya untuk masa depannya supaya sukses, bahagia gitu ya, dan nggak sia-sia. Maka saringannya harus diperketat gitu ya. Nah, teman-teman, itu baru ceritanya orang ngambil mantu ya. Manusia yang biasa tujuannya sederhana, cuma membahagiakan anak ya. Cuma satu tujuannya, membahagiakan anaknya. Maka dia untuk tujuan yang satu itu udah pakai saringan yang begitu ketat. Untuk misi yang satu itu udah pakai ukuran, ada syarat, ada kualitas yang ditetapkan dan ditentukan. Kenapa? Ya supaya tujuan tercapai. Begitu juga kan dengan kita, ya, para pengurus di KR, ya. Kalau kita mau pilih pengurus, wah, kita juga pakai kriteria dong ya, saringan, ya. Harus A, B, C, D, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita pikir apa? Karena ini kita mau mengerjakan pekerjaannya Tuhan, misinya Tuhan.
harus bisa terpilih orang-orang yang memang pantas untuk dipilih, gitu ya. Nah, teman-teman, jadi ada saringan, ada kriteria yang kita berikan. Nah, sehingga kadang-kadang tuh kalau ngelihat orang ada orang mau punya pacar orang Jawa, dia mulai mikir, nanti kalau disaring pakai bebet, bobot, bibit itu kira-kira lolos nggak nih? Kalau enggak, dia mendingan mundur gitu ya. Dan mungkin juga sama nih, kayak di pengurusan kita ya. Kalau ada pengurus sudah mulai cari orang, kayak tadi Alinda bilang ya, wah, mempercayakan satu pelayanan kepada teman-teman gitu ya. Lalu pasti udah ada kriterianya enggak? Udah ada pasti gitu ya. Nah, tetapi waktu itu sudah akhirnya terpilih, lalu disampaikanlah pemilihan itu dan panggilan itu. Nah, tapi teman-teman, kadang-kadang kita yang dapat kesempatan untuk menerima panggilan tersebut gitu ya. Jadi orang yang terpilih, kita kadang-kadang ya nggak pede ya sama diri kita ya. Saya siapa? Apa saya bisa? Apa saya mampu? Beneran nih, kagak salah gitu ya. Kenapa saya? Orang lain aja deh. Kenapa saya? Orang lain aja gitu ya. Kenapa kita suka mikirnya begitu? Nah, karena mungkin kita sendiri juga punya standar kualitas ya, atau punya sesuatu kriteria yang kita gariskan, yang kita buat, yang kita bikin ya. Kalau seorang pelayan Tuhan, pekerja Tuhan, orang yang mengerjakan misi Tuhan, itu harusnya yang kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus kadang-kadang kita lihat dengan jujur, lihat diri kita, kayaknya kita jauh banget ya dari itu ya. Kayaknya saya nggak bisa deh, kayaknya saya nggak mampu deh, kayaknya saya nggak nyampe deh ke situ gitu ya. Kita kadang-kadang merasa apa? Merasa itu bukan tempat kita. Kita mah bukan siapa-siapa, saya mah apa atuh gitu ya, bisa apa gitu ya, punya apa, nggak bisa gitu ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan dunia, meninggalkan mereka di dunia. Apalagi ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka sebelum dia pergi, ya, berita tentang pengampunan dosa, berita tentang Mesias, Juru Selamat yang sudah mati di kayu salib, yang sudah dikuburkan tetapi bangkit kembali dan naik ke sorga, berita tentang Mesias yang menyelamatkan umat manusia karena kasih-Nya melalui pengorbanan yang seperti itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Dan kamu adalah saksi, katanya ya. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksi. Saksi apa? Saksi dari semua hal yang sudah dikerjakan dan dilakukannya. Saksi yang harus menjelaskan kepada banyak orang bahwa sungguh karya Kristus di kayu salib, bahwa sungguh dia sudah mati di atas salib untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Bahwa sungguh di hadapan dia semua orang sama penting, sama berharga. Apapun latar belakangnya, dari suku apapun, sama-sama penting, sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Maka di sini kita melihat ada satu pekerjaan besar yang dipercayakan kepada para murid. Pekerjaan besar karena apa? Harus bersaksi. Kepada siapa? Kepada segala bangsa. Bangsa-bangsa yang belum kenal Kristus, tapi juga bangsa Yahudi sendiri yang udah kenal Kristus. Kepada mereka harus disaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, bahwa ada jalan pengampunan dosa, bahwa ada keselamatan di dalam Kristus. Nah, teman-teman, itu menjadi pekerjaan yang sulit. Oleh karena apa? Oleh karena kemudian para murid melihat siapa saya. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang kemudian jadi begitu minder.
ya. Karena mereka kebanyakan orang-orang yang bukan tokoh-tokoh agama, bukan tokoh-tokoh di pemerintahan, bukan orang-orang kaya semuanya gitu. Ada beberapa murid Yesus yang orang kaya, tapi kebanyakan adalah nelayan biasa, orang-orang biasa gitu ya. Nah, gimana mereka mau bisa bersaksi? Mereka bukan dari keturunan imam. Bagaimana mereka mau menjelaskan kitab suci? Bagaimana mereka mau berkata-kata tentang kitab suci? Karena mereka sekalipun di tengah-tengah kebiasaan mereka, dari umur 0 sampai 12 itu mereka harus dididik di rumah. Umur 12 kemudian mereka jadi anak Taurat yang harus diajar oleh seorang rabi gitu ya. Tetapi mereka sadar mereka tuh bukan keturunan imam, bukan keturunan, ada kelompok tertentu ya, kelompok imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, itu tuh adalah kelompok tokoh-tokoh agamanya. Kalau kepada mereka dikatakan kamu adalah saksi, wah mungkin menurut mereka nih murid-murid Yesus ya kayaknya orang-orang itu lebih tepat. Kenapa? Dia udah belajar tentang kitab suci, udah menyelidikinya sedemikian rupa, pasti bisa juga mengajarkannya, mengkhotbahkannya, menjelaskannya. Tetapi kita mah apa? Taunya juga cuma jala, perahu, ikan, laut, dan sebagainya gitu ya. Taunya apa? Taunya ya urusan pajak, ya ada yang bisa gitu kan. Taunya apa lagi? Untuk berkata-kata di depan orang, itu kayaknya enggak semua mereka bisa. Tetapi meskipun demikian, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah saksi. Kamu harus pergi. Kamu harus menjadikan semua bangsa muridku. Kamu harus mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan kamu harus membaptis mereka dan membawa mereka datang kepada Tuhan. Nah teman-teman, gak heran kalau waktu itu mereka merasa terperangah ya. Mereka waktu itu hanya bisa memandang ke langit waktu Yesus naik. Apa nggak salah? Bener nggak sih? Ini seriusan gitu ya. Tugasnya begitu berat. Tuhan apa nggak tahu saya siapa? Di situ ada Petrus yang pernah menyangkal Yesus. Lalu kemudian teman-teman lain berkata, si Petrus aja yang begitu hebat. Yang selama ini jadi pemimpin. Yang selama ini begitu dekat. Yang selama ini selalu jadi juru bicara. Dia bisa gagal, dia bisa jatuh. Lah kita lebih-lebih, kita siapa? Gitu ya. Ada banyak murid Yesus yang bahkan namanya aja kita nggak ingat. Kenapa? Karena mereka jarang kelihatan, jarang menonjol. Dari antara 12 rasul. Yang paling banyak kita ingat siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus gitu ya. Tapi yang lainnya rata-rata nggak terlalu banyak kisah dan ceritanya. Kenapa? Karena mereka mungkin hanya orang rata-rata, orang biasa. Nah teman-teman, tetapi kepada orang-orang biasa itulah tugas maha penting yang Allah kerjakan bagi dunia itu dipercayakan kepada murid-muridnya. Pertanyaannya, apa Tuhan nggak tahu siapa mereka dan seperti apa mereka? Apa Tuhan nggak tahu status mereka, posisi mereka di tengah-tengah masyarakat? Apa Tuhan nggak tahu kemampuan mereka? Kok nggak kira-kira ngasih tugas yang begitu penting kepada mereka? Kenapa enggak bekerja dan berkarya di tengah-tengah para raja, para pemerintah, para elit politik, para pemimpin agama? Kenapa enggak? Gitu ya, mereka saja yang diutus. Teman-teman, karena urusan pekerjaan dan misinya Tuhan ini bukan Tuhan mau percayakan kepada orang yang punya pengetahuan. Bukan juga kepada orang yang hanya cakap untuk mengajar atau berbicara. Tetapi ada satu syarat utama. Satu-satunya syarat yang diberikan oleh Kristus kepada para pengikutnya adalah supaya mereka bisa dipakai Tuhan adalah pengalaman mereka bertemu Tuhan. Pengalaman mereka mengalami kasih Tuhan. Pengalaman mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu saja satu syarat utama ya. Kenapa
mereka diutus? Karena mereka murid Kristus. Kenapa mereka diutus? Karena mereka sudah kenal Kristus. Kenapa mereka yang diutus? Karena mereka tahu apa yang Kristus lakukan. Dan mereka sudah mengalami apa artinya itu dalam hidup mereka. Teman-teman, Kristus cuma mensyaratkan satu, bahwa orang-orang yang akan dia pakai untuk mengerjakan misinya, yang akan dia panggil, yang akan dia utus adalah orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan dia. Orang-orang yang sudah sampai kepada satu pengetahuan, pengalaman, Yesus Kristus sungguh adalah juru selamat, Mesias. Dan kepada orang-orang itulah Tuhan berkata, kamu adalah saksi. Maka itu yang terjadi kemudian. Mereka bersaksi. Ya. Gimana dengan kelemahan mereka? Gimana dengan posisi mereka yang minder? Karena mereka merasa diri mereka bukan siapa-siapa, bukan orang terpandang, bukan berasal dari keluarga yang hebat, bukan berasal dari keluarga kerajaan atau keluarga imam, hanya keluarga rakyat jelata biasa. Gimana mereka kemudian bisa diubahkan? Maka Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus, itu kata Yesus akan dicurahkan. Nanti akan ada penolong datang. Kalau penolong itu datang, maka dia akan mengingatkan kamu. Dia akan memberikan dalam pikiranmu apa yang harus kamu katakan. Dia akan melengkapi kamu dengan segala karunia rohani, sehingga kamu bisa melayani Tuhan, melaksanakan misinya. Sehingga misi itu bisa mission complete. Ya. Mission komplit. Kenapa bisa komplit? Karena kita bisa mengerjakannya. Kok bisa? Karena Roh Kudus diutus Tuhan untuk dicurahkan kepada setiap kita. Supaya Roh Kudus bekerja menolong kita, melengkapi kita. Melengkapi kita dengan kuasa. Melengkapi kita dengan semua yang kita perlukan. Sehingga kita bisa melayani Dia. Mengerjakan misi yang Allah percayakan kepada kita. Nah teman-teman, kalau teman-teman, saya nggak bosan-bosan ya ceritain ini ya. Kalau teman-teman di sini ada beberapa yang dulu waktu remaja masih ngelihat saya masih remaja, ya. Mungkin ada Ko William, ada siapa lagi ya yang seangkatan Ko Evans ya. Itu sempat lah ketemu kami di remaja ya. Tahu, maka saya itu orang yang diem banget. Orang yang nggak bisa ngomong. Orang yang nggak berani tatap mata orang kalau ngomong. Orang yang mungkin merasa minder, kenapa saya minder? Ya mungkin karena gitu ya. Papa mamanya orang-orang kok papa mamanya kayaknya keren-keren ya. Pada berpendidikan sebagainya ya. Papa mama saya bukan orang yang berpendidikan ya. Papa sama mama saya nggak lulus SD. Bahkan papa saya dulu nggak terlalu bisa baca gitu ya. Tapi waktu dia jadi orang Kristen dia bisa baca karena dia mau baca Alkitab ya. Nah teman-teman, bukan dari keluarga berpendidikan. Terus kemudian secara strata ekonomi di antara keluarga mungkin saya juga berasa ya kita mah apalah ya bukan siapa-siapa gitu ya. Kami biasa aja. Bahkan mungkin dibandingkan banyak saudara kami termasuk keluarga yang miskin gitu ya. Walaupun kami masih bisa makan sih sehari tetap 3 kali gitu ya. Tapi dibandingkan yang lain tuh kayaknya kita nggak punya apa-apa ya. Saya ingat waktu saya masih kecil itu banyak sekali saya dapat bajunya itu baju lungsuran dari saudara-saudara ya. Kalau saya punya gaun-gaun yang bagus itu biasanya adalah dari saudara saya gitu ya teman-teman ya. Jadi kayaknya waktu itu saya terbentuk jadi sosok pribadi yang yang memandang diri saya begitu remeh, begitu kecil, begitu nggak ada apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Saya malu, saya jarang bergaul, saya nggak pintar bergaul ya. Saya mungkin nggak punya kebanggaan pada papa mama saya.
Nah, mungkin ada juga di antara kita yang punya pemikiran yang seperti itu. Teman-teman merasa kemiskinan teman-teman, ya. Teman-teman merasa papa mama yang nggak membanggakan. Teman-teman merasa punya latar belakang keluarga yang tidak mentereng seperti yang lain. Teman-teman yang merasa saya nggak punya kemampuan apa-apa. Sama teman-teman, saya juga dulu nggak punya kemampuan apa-apa, dibilang nyanyi, saya sampai sekarang juga masih nggak bisa nyanyi. Kalau suruh nyanyi sendiri, saya suka fales-fales gitu ya. Kalau saya nyanyi dekat orang yang pintar nyanyi, saya pintar. Kalau saya nyanyi dekat orang yang nyanyinya salah, saya ikutan salah. Artinya apa? Sebenarnya saya nggak bisa nyanyi, saya cuma ngebeok gitu ya, ngikutin aja. Nah teman-teman, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa berkata-kata, saya nggak bisa tatap wajah orang gitu ya. Saya nggak bisa melakukan banyak hal. Kalau dipikir-pikir orang seperti saya gimana mungkin ya bisa dipakai Tuhan. Waktu saya mau jadi pendeta aja, ini pengakuan dari pendeta Ras sendiri ya teman-teman ya. Pak Ras bilang waktu saya selesai sekolah itu, wah Bapak nggak nyangka katanya ya. Lina yang biasanya kalau ditanya nggak jawab, paling-paling jawabnya senyum doang, yang jarang kedengaran suaranya gitu ya. Itu pun senyum kalau lagi mau senyum, kalau lagi enggak saya cuma melengos gitu kan. Saya cuma pergi, kenapa? Karena saya, pokoknya itu minder akut lah ya, nggak bisa berani apa-apa gitu ya. Nah teman-teman, tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Kristus, berani-beraninya ya, menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Berani-beraninya ya, menyerahkan diri untuk masuk sekolah teologi gitu kan. Mungkin bagi banyak orang mikir gitu ya, gimana bisa ngomong di depan kita aja kagak bisa gitu ya. Saya ingat sekali, mimpin persekutuan pelajar Capkau 63, pertama kali saya mimpin. Waduh, doa aja gemeteran sampai kayak nangis gitu kan. Jadi MC setengah jalan saya berhenti ya. Saya serahkan waktu itu sama ketua PP-nya ya. Aduh, saya udah nggak tahan lagi, saya serahkan sama waktu itu Ko Alianto. Ko Ali, saya serahkan. Ya saya udah nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Nggak ada ya teman-teman ya. MC yang kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, tetapi saya pernah kayak gitu. Bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tapi saya nggak habis pikir, kenapa Tuhan pilih dan panggil. Waktu pertama kali pelayanan, ya di KR. Jadi usher, jadi penyambutan, jadi kolektan, ya teruslah sama kayak teman-teman yang lain ya. Ada jenjang perkembangan pelayanannya. Kemudian dikatakan waktu itu, Lina nggak usah jadi pengurus KR ya, iya nggak apa-apa. Nanti jadi pengurus PP ya, nanti ada PSKJB waktu itu ya, Persekutuan Siswa Kristen se-Jakarta Barat. Kamu di situ aja, oke boleh gitu ya. Nah teman-teman, akhirnya Tuhan menyatakan panggilannya. Nah waktu saya jawab iya, nggak nekat nih, nggak nekat. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa jawab iya gitu ya. Yang saya tahu waktu saya bilang enggak, itu sesek banget teman-teman. Kemana-mana selalu kedengeran tuh suara panggilan ya. Nggak boleh lari, nggak boleh ini. Sampai waktu dibaptis aja saya dapat ayatnya apa teman-teman? Apa gunanya? Katanya ya, jika kamu memperoleh seluruh dunia, tapi kamu kehilangan nyawamu gitu kan. Waduh, benar-benar nggak boleh kabur nih gitu ya. Sampai akhirnya saya bilang, oke lah Tuhan, kalau memang Tuhan mau, ya udah nih saya serahin aja. Diri saya cuma kayak gini loh, nggak pinter ngomong, nggak berani, pemalu, minder akut gitu ya. Saya sangat takut ditolak, takut ini, takut itu, banyak takutnya gitu ya. Nah teman-teman, tetapi kemudian apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memproses. Ya, mulainya dari mana? Langsung di sekolah teologi? Enggak, di KR, di KTB. Teman-teman, waktu itu KTB kami, saya awal-awal kan kita KTB kan perempuan, dibimbingnya sama perempuan gitu kan. Nah tapi kemudian waktu itu dalam masa saya ada beberapa KTB yang para pembimbingnya pergi, anak-anaknya tinggal dikit, akhirnya kami digabungin, di merger ya.
kalau nggak salah dari 3 atau 4 KTB, kami di merger jadi 1 KTB Unike. Waktu itu ada 8 perempuan, ya. Dan 1 pembimbingnya cowok, ya. Karena pembimbing cewek udah nggak ada waktu itu, udah habis. Jadi kami dikasih pembimbingnya cowok, gitu kan. Nah, tapi kami cewek ber-8. Pembimbingnya cowok, waktu itu Ko Agustono, ya. Sekarang Ko Agustono di GKI Taman Aries, ya. Nah, teman-teman, Ko Agustono itu pembimbing kami dan dia menolong saya untuk mulai bisa cerita kepada teman. Dengan cara apa? Kami ber-8 dibagi 2-2. Jadi di KTB itu dibagi kelompok kecilnya lagi. Ya, 2-2-2, 1 tim. Itu jadi sahabat doanya katanya ya. Jadi kalau kamu nggak bisa cerita di kelompok besar yang 8 orang, 9 orang sama pembimbing, kamu ceritalah paling nggak sama 1 orang sahabat doamu gitu ya. Maka mulai di situ. Ternyata saya mulai bisa cerita. Dan waktu saya cerita, saya merasakan ada orang yang mendengarkan, ya. Saya mulai berani ngomong, mulai berani kalau diskusi jawab, mulai berani, ya. Tapi ya suaranya masih kecil, teman-teman. Kenapa? Karena nggak terlalu pede, gitu kan? Nah, tapi kemudian apa yang terjadi? Terus selanjutnya diproses, sedikit demi sedikit. Mulai tahu hidup saya berharga. Mulai tahu mengasihi papa mama saya dengan segala keberadaan mereka. Mulai belajar untuk bangga dengan keadaan mereka. Mulai merasa nggak perlu ada sesuatu yang membuat saya malu. Siapa papa mama saya, mereka adalah anugerah Tuhan buat saya. Dan itu nggak membuat saya malu gitu ya. Justru saya bangga dengan apa yang mereka lakukan, dengan kerja keras, dengan nilai-nilai yang mereka tanamkan gitu ya, yang baik. Kita susah tapi nggak boleh jalan salah. Kita susah tapi kita tetap harus kerja keras gitu ya, dengan benar ya. Kita susah tapi kita nggak boleh jadi penada atau peminta-minta. Kita susah tapi kita harus bekerja dengan apa yang bisa kita kerjakan. Nah teman-teman, mulai melihat, mulai menghargai ya. Lalu kemudian waktu saya masuk sekolah teologi, nah di situ proses lebih banyak. Cara saya ngomong dikoreksi, cara saya jalan dikoreksi. Kenapa cara jalan dikoreksi, teman-teman? Karena saya itu tomboy banget dulu ya. Saya anak kelima, perempuan, satu-satunya 4 orang koko. Nah nanti nih anaknya Ko Edi nih ya, Christine, wah dengan 2 orang koko gitu ya, mungkin nanti akan bisa ikut-ikutan jadi tomboy gitu kan. Nah saya kayak gitu teman-teman, sampai kalau jalan tuh udah kayak jagoan aja gitu ya. Nggak banyak ngomong, saya ini banget ya, berani nekat. Karena apa? Ya mungkin karena cowok-cowok itu. Waktu SMA pernah ada orang toel saya, dia jalan dengan santai gitu ya, abis toel bokong saya, terus saya apain dia? Oh saya kejar, langsung saya tendang, gitu ya. Kenapa? Saking tomboynya. Ditodong di mikrolet. Waktu itu perangkat rotring ya, rotring itu yang 1 set itu untuk perlengkapan gambar, itu diambil sama tukang todongnya itu ya. Tapi pas saya mau turun, saya mikir-mikir nih gimana ya, itu mahal banget. Waktu saya mau beli aja sih harus kerja kumpulin uang gitu kan. Saya nggak bakalan kebeli lagi. Akhirnya yang saya lakukan teman-teman, saya bilang gini ya, Bang, saya minta balik itu punya saya. Saya bilang gitu ya. Wih, berani banget, nekat gitu ya. Teman-teman, kenapa? Karena saya tomboy. Saya bisa kasar. Saya nggak takut gitu ya. So gagah, jalannya jagoan. Tapi kemudian saya dibentuk, saya diajarin, hingga akhirnya saya bisa ada seperti hari ini. Udah sempurna belum? Saya masih banyak kekurangan, masih harus belajar. Tapi satu hal teman-teman, janji Tuhan itu benar. Dia melengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Dia memberikan Roh Kudus. Dia memberikan saudara-saudara seiman untuk menolong kita. Dia memberikan segala sesuatunya untuk bisa mengubah kita. Sehingga setiap kita bisa siap
untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini kepada kita diingatkan, Tuhan punya misi. Dan misi itu dipercayakan kepada teman-teman semua. Teman-teman ada yang fasih, ada yang nggak fasih, ada yang begitu pede, ya, dibesarkan secara luar biasa oleh keluarga yang memberi kita rasa pede yang tinggi, gitu ya. Mungkin ada juga teman-teman yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang sulit sekali untuk bisa bikin teman-teman pede. Selalu direndahkan, selalu diremehkan, nggak dianggap penting dan sebagainya. Ya, mungkin teman-teman punya keluarga yang menurut teman-teman nggak membanggakan, yang menurut teman-teman membuat teman-teman malu. Mungkin siapa kita gitu ya, dari bibitnya kita bikin kita malu. Tapi teman-teman, keadaan kita tidak ditentukan oleh itu semua. Panggilan kita oleh Allah tidak ditentukan oleh siapa kita, apa yang kita punya gitu ya. Tetapi anugerah Allah berikan kepada kita. Anugerah Allah berikan kepada kita. Perlengkapan dari Allah itu yang akan menyertai kita. Nah, teman-teman, satu hal doang kita perlu lakukan. Bersedia dibuka pikirannya. Bersedia dibarui wawasannya. Kalau ada pemikiran yang salah, ada konsep yang salah, ada cara pandang yang salah, itu dirapikan dan dibersihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai siapa? Tuhan bisa berkata-kata secara langsung melalui Roh-Nya yang kudus. Tapi Tuhan juga bisa pakai teman-teman yang lain untuk menolong kita. Kakak-kakak pembimbing kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita. Mereka juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita. Sehingga kita jadi orang yang bagaimana? Yang bisa dipakai Tuhan. Bisa jadi saksi Tuhan. Bisa memuliakan Tuhan. Kira teman-teman, Tuhan memberkati kita semua, ya. Amin. Mari kita sama-sama mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Teman-teman, Tuhan sudah mengerjakan misi yang luar biasa. Misi yang maha penting. Dan Dia mau kita melanjutkan pekerjaan itu. Dan Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksinya. Untuk pergi, untuk bisa mewartakan, untuk bisa mengajar, untuk bisa membimbing orang datang kepada Tuhan. Mungkin teman-teman merasa diri nggak mampu, nggak bisa. Siapa saya? Mungkin teman-teman merasa diri teman-teman begitu penuh dengan kekurangan. Tidak punya apa-apa yang bisa dipakai untuk mengerjakan misi Allah. Teman-teman, kita hanya perlu menyerahkan diri kita. Dan Tuhan yang akan melengkapi kita. Tuhan, inilah setiap kami. Mohon Tuhan menolong kami untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Amin. Sikap berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Yuk kita masuk dalam doa syafaat ya. Bapa di dalam surga, saat ini kami secara khusus mau bersyafaat untuk satu pekerjaan yang Tuhan mau percayakan kepada kami, yaitu pekerjaan mencari banyak anak-anak remaja, memelihara mereka dan membawa mereka datang kepada Tuhan. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan memberkati. Sekalipun kami tidak bisa berkumpul tiap-tiap hari Minggu secara fisik, dan kami juga tidak bisa melakukan perkunjungan ke sekolah-sekolah seperti yang biasa kami lakukan, tapi kami rindu untuk tetap bisa hadir, menjangkau teman-teman kami, menjangkau saudara-saudara kami, menjangkau kaum muda yang ada di sekitar kami, memperkenalkan Kristus kepada mereka. Karena itu Bapak tetap pimpin sertai tim misi dari KR Perniagaan. Bahkan bukan cuma tim misi saja, tapi semua anggota komisi remaja juga boleh digerakkan oleh Tuhan untuk bisa menjalani misi Tuhan, memberikan kesaksian tentang berita pengampunan yang ada di dalam Kristus. Tuhan, karena itu Tuhan pakai setiap kami supaya kami dapat menjadi saksi Tuhan. Kau berkati dan perlengkapi para pengurus di persekutuan pelajar supaya mereka juga bisa tetap keep in touch dengan para siswa di sekolah di mana mereka melayani. Kami mau berdoa Tuhan secara khusus untuk satu rencana kami akan menyelenggarakan camp remaja online. Tuhan, berilah pertolongan sehingga acara camp ini boleh berlangsung dengan baik. Tuhan pimpin sertai panitia dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan tolong sebagai panitia, Tuhan sendiri yang memproses kami semua. Tuhan kuduskan, Tuhan perlengkapi kami dengan apa yang kami perlu. Dan jika ada hal-hal yang memang harus kami bereskan, Tuhan tolong kami untuk bisa membereskannya. Roh Kudus terus berkata-kata kepada kami, supaya ketika kami melayani Tuhan, sungguh Tuhan tidak ada apapun yang mengganjal. Tidak ada relasi yang rusak di antara kami dengan Tuhan ataupun dengan sesama kami. Sehingga kami boleh dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Bapak, kami serahkan panitia semuanya, baik dari ketuanya sampai ke seksi-seksinya, maupun juga kepada tiap-tiap pembimbing yang akan dipercaya untuk bisa menjaga, membimbing, dan mendampingi para peserta nanti. Tuhan yang turut campur tangan. Untuk pewartaan, untuk publikasi, Tuhan tolong sehingga acara camp ini sekalipun hanya dilakukan secara online, kiranya bisa menarik minat, menarik keinginan teman-teman kami untuk ikut serta. Tuhan turut campur tangan. Kami mohon agar Engkau berkati kami semua. Kau tolong Tuhan juga segala sesuatu yang kami perlu untuk bisa membuat camp ini berjalan dengan baik. Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya. Bapak, kami mohon Tuhan perlengkapi kami, para panitia, Tuhan berkati para pengurus KR, Tuhan berkati semua tim untuk bisa bekerja bersama-sama untuk melaksanakan misi Tuhan, bersaksi di dunia. Kami mohon Tuhan yang tuntun dan bimbing kami. Bapak, kami mau menyerahkan dan mempercayakan juga di hadapan Tuhan, secara khusus untuk teman-teman kami yang sudah menyelesaikan ujian di sekolah mereka, dan mereka sudah lulus dan siap sedia untuk melanjutkan kuliah. Tuhan yang pimpin sertai mereka, atau mereka yang saat ini belum berkesempatan untuk kuliah Tuhan. Tuhan yang tahu juga keadaan mereka, Tuhan tetap pimpin sertai masa depan mereka. Bukakan jalan keluar, sehingga mereka juga boleh tetap ditolong oleh Tuhan dan merasakan bagaimana pertolongan Tuhan juga nyata di tengah-tengah kehidupan mereka dalam segala keberadaan mereka. Tuhan, kami selaku rekan-rekan di Komisi Remaja, biar kami juga bisa mengingat dan mendukung setiap teman-teman kami dalam segala situasi dan keadaan yang sulit yang mereka hadapi. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong. Berkati juga untuk teman-teman kami yang hari ini berulang tahun. Tuhan, Engkau yang tahu mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang boleh melawat mereka satu persatu, boleh memberikan sukacita dalam hati mereka,
boleh mengingatkan mereka betapa baiknya Tuhan yang sudah mengaruniakan kehidupan kepada mereka, yang sudah mengaruniakan papa mama untuk mendidik dan membesarkan mereka, yang mengaruniakan situasi di tengah-tengah rumah, seperti apapun itu yang kami percaya juga dapat tetap dipakai Tuhan untuk membentuk setiap kami menjadi sosok yang Tuhan mau. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan tetap pimpin dan sertai kami, jaga kami dan teman-teman kami yang berulang tahun secara khusus, sehingga mereka bisa mengalami pertumbuhan yang seturut dengan pertumbuhan yang Tuhan mau. Bapak, kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan tetap turut campur tangan menjaga dan memelihara negeri kami. Berkati pemerintah kami, berkati rakyat di Indonesia, berkati perjuangan kami melawan COVID, sehingga semuanya bisa dapat kami kalahkan dan kami pada waktunya nanti bisa kembali beraktivitas, sekalipun mungkin harus dengan cara yang baru. Tuhan tetap beri kami hikmat untuk kami tahu bagaimana kami menikmati karunia hidup dan bagaimana kami tetap melaksanakan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga GKI Perniagaan. Kami rindu bahwa Tuhan sudah pelihara kami 153 tahun. Tuhan juga yang tetap terus menyempurnakan pimpinan Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan tetap pelihara kami, anak-anak muda di gereja ini, supaya kami juga bisa ikut ambil bagian, bekerja, membangun gereja Tuhan. Kami boleh mencintai gereja Tuhan. Kami boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau kami lakukan. Baik di tengah-tengah komisi remaja maupun juga di tengah-tengah secara keseluruhan keadaan gereja kami. Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa bergabung dan bersatu sebagai bagian tubuh Kristus di tempat ini. Dan karena itu Tuhan pelihara kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan seluruh doa dan permohonan kami. Amin. Ya teman-teman, kita bakal dibagi ke breakout room ya. Ada 2 topik yang mau di-sharingin nanti di dalam breakout room-nya. Yang pertama, kalau kalian tahu kalian bakal dipilih untuk melayani Tuhan, apa yang bakal kalian rasain dan bagaimana respon kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, itu gimana sih menurut kalian Tuhan tuh bisa mempersiapkan kalian sehingga kalian bisa melayani kayak sekarang atau bisa melayani Tuhan gitu ke depannya. Itu ya teman-teman 2 topik yang bakal di-sharingin di breakout room itu. Boleh di breakout room-nya. Kutumi sama Nes tunggu di sini dulu aja ya. Sebentar kita ada breakout room mungkin sekitar 5 menitan sih. Ya. Oke, Ma. Oke.
Kita tunggu yang lain ya teman-teman sebentar lagi. Belum pada selesai ya? Belum kok, sebentar lagi nih, 1 menit lagi. Sip. Belum kelar. Waktunya kecepatan ya kok, maaf. Oh tadi itu udah dilamain loh, kayak 7 menit, kayak jadi 10 menitan. Maka teman-teman, nanti next week kita lamain berapa dulu meh. Topik Cilina kali ini berat soalnya. Jawabannya nggak ada yang pendek. Iya, agak panjang. Masih lagi pada ngomong. Si Dina masih ngomong tahu, parah banget. Maaf Cilina, maaf teman-teman semua. Nanti next week kita bikin lamaannya. Atau nanti orangnya kita dikitin di room biar semua kebagian. Oke, monggo Linda. Ini udah pada balik ya? Udah. Iya. Oke teman-teman, kita udah selesai dengerin firman Tuhan nih. Kita udah sharing-sharing juga di breakout room ya. Yang belum sharing mungkin habis ini kita bisa sharing lagi PC atau gimana. Oke. Dan sekarang kita mau nih memberikan sedikit dari apa yang kita punya untuk kemuliaan Tuhan ya. Ayat persembahan kita hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 38. Yang isinya, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya teman-teman, kita bisa memberikan persembahan hari ini dengan meng-scan QR code yang ada di layar HP atau laptop kalian masing-masing, sambil kita sama-sama mau menaikkan pujian Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yuk teman-teman kita berdoa.
Selamat pagi ya Bapak, puji syukur ya Bapak karena kasih dan kebaikan-Mu boleh selalu kami nikmati hingga saat ini ya Bapak. Dan terima kasih Bapak atas firman-Mu juga pada hari ini yang menguatkan iman kami padamu pada saat ini ya Bapak. Dan pada saat ini juga ya Bapak kami telah mengumpulkan sedikit dari apa yang kami punya ya Bapak, kiranya Tuhan memberkati agar dapat berguna bagi pekerjaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak atas kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jujur aja ya, kayak untuk mencari tahu apa sih misi Tuhan buat kita tuh kayak susah banget sebenarnya. Kayak aku udah dapet tema ini tuh dari 2 minggu yang lalu kayaknya. Udah aku gumulin kan 7 hari 7 malam, kayak apa sih yang mau aku ngomongin hari ini kan untuk bisa di-sharingin. Dan tiba-tiba aku nemunya tadi malam pas mau tidur, aneh banget kan. Tapi apa ya, kayak aku benar-benar gak nyangka aja gitu sebenarnya. Ternyata kayak dari pengalaman-pengalaman aku yang aku alamin dulu tuh, ternyata Tuhan mau pakai aku saat ini kayak gitu. Kayak aku hidup di keluarga yang banyak banget membernya gitu. Om aku punya saudara 10 orang, jadi kebayang lah ya, aku banyak banget, saudaraku banyak banget gitu. Terus kebetulan aku paling kecil, walaupun ada yang lebih kecil lagi, tapi aku harusnya manggil dia jadi kayak tetap pangkatnya lebih tinggi lah, dan mereka tuh keluarganya banyak gitu kan, satu keluarga, dan aku tunggal, jadi kalau misalnya lagi sincaan gitu ngumpul, ya mereka ngumpul terus aku kayak lonely banget gitu di pojokan, kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Jadinya mungkin kalau yang punya saudara banyak ngerasain kali ya, kayak ya karena yang main kecil sendirian gitu merasanya kayak terintimidasi gitu, dan kadang kayak beberapa dari perilaku mereka ada yang bikin kayak aku nggak suka gitu kan. Tapi ada positifnya dari situ, karena jadi karena aku nggak suka mereka ngelakuin kayak gitu ke aku, jadi aku nggak mau ngelakuin kayak gitu ke orang lain gitu. Jadi maksudku adalah kayak ada pengalaman kayak gitu, jadi misi Tuhan buat aku tuh biar aku bisa berbuat kebaikan itu ke orang lain. Yang apa aku nggak suka, aku jadi nggak berbuat kayak gitu sama orang. Aku bisa ngerespon orang-orang yang kayak gini tuh mesti gimana, karena aku juga merasain kayak gitu sih. Aku ada satu lagu, itu judulnya Nobody by Casting Crowns. Itu jujur aja aku nemu lagu itu dari TikTok ya guys. Jadi jadi kita banget aku anak TikTok lah ya. Kalau kalian main TikTok, kalian ngerti lah ya, di TikTok tuh ada fitur pakai lagu tuh 15 sama 60 detik. Tapi aku kebetulan waktu itu ketemunya yang 60 detik. Terus itu pakai lagu rohani, lucu banget ya, TikTok tuh pakai lagu rohani gitu. Terus ada kayak video liriknya gitu, dan intinya kayak Tuhan itu milih 12 muridnya, yang dimana 12 orang itu tuh nggak bakal dipakai atau diambil orang lain gitu untuk melakukan suatu hal. Tapi Tuhan itu ambil mereka, pakai mereka untuk mengubah dunia gitu kan. Siapa nyangka gitu kan. Jadi maksudnya adalah kayak kita tuh masing-masing punya tujuannya gitu. Punya tujuan hidup kita, entah dalam pelayanan mau liturgis atau apapun gitu. Karena ya walaupun kita punya keterbatasan, tapi ya kita harus ingat gitu, walaupun kita nobody, kita harus tetap melayani Tuhan yang udah nyelamatin kita duluan, yang udah ngeberkati kita, melindungi kita dengan sepenuh hatinya dia gitu loh. Oke. Sorry guys. Jadi kita harus tetap melayani Tuhan yang udah nyalakan jiwa kita dengan sepenuh hati, walaupun ada banyak banget keterbatasan, keraguan, halangan, atau cobaan apapun itu. Teman-teman, yuk sebelum kita nutup ibadah kita hari ini, kita mau coba nyanyiin satu lagu, yaitu Nobody. Dan aku harap walaupun kita nggak tahu juga lagunya, kita bisa ngeresapin juga liriknya. Kita kalau nggak tahu, nggak bisa bahasa Inggris, abis ini bisa kalian buka Google, kalian translatein, itu udah banyak ya translatornya di situ. Oke? Ya teman-teman, kita nyanyi lagu Nobody by Casting Crowns. Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line,
with all the other not quite, with all they never get it right. But it turns out that the one you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. And ever since you rescued me, you give my heart a song to sing. I'm living for the world to see nobody but Jesus. I'm living for the world to see nobody but Jesus. And Moses had a state fright when David broke a rock to a sword fight. You picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody got a purpose. So when I hear that David start talking to me, say, who do you think you are? I say, I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you give my heart a song to sing. I'm living for the world to see nobody but Jesus. I'm living for the world to see nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history as another blood-bound faithful member of a family. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history as another blood-bound faithful member of a family. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see nobody but Jesus. I'm living for the world to see nobody but Jesus. Oke, teman-teman, lagu yang sangat bagus ya. Kita memang bukan siapa-siapa, tetapi kita dipakai Tuhan untuk mengatakan kepada semua orang, ya, bukan tentang kita, tapi tentang siapa Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Kita mungkin bisa dilupakan, tapi biarlah hidup kita bisa menjumpai satu sosok yang luar biasa, ya, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita, dan kita katakan kepada dunia, ya, apa yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kiranya memampukan setiap kita untuk melihat siapa diri kita dengan benar di hadapan Kristus, untuk bisa melihat pekerjaan penting yang Kristus mau kita lakukan, untuk bisa tetap terus mengikut Tuhan dengan setia, karena kasih Tuhan yang akan terus mengiringi langkah setiap kita, dari saat ini sampai Ia datang kembali. Amin.
Oke, halo teman-teman, selamat hari Minggu. Oke, karena hari ini udah ada Ko Erik, jadi sama aku aja ya hari ini. Oke, teman-teman, apakah ada pengumuman? Coba kita tanya dulu, apakah ada pengumuman? Oke, nggak ada ya. Dari Kotoni sama Yosua nggak hari ini ya kok jadinya. Yosua ada pengumuman bentar sih Mak. Oh oke, ada dari Yosua ya, dari KP. Oke, boleh, monggo Yosua. Oke, selamat. Sekarang berapa? 10:30 siang semuanya. Iya. Sudah lama berjumpa. Perkenalkan bagi yang belum kenal, mungkin ada yang belum kenal kali ya. Nama saya Yosua. Saya sudah lama tidak muncul di KR dan di permukaan Zoom ini. Teman-teman, ada rekan saya juga, namanya Kotoni Gunawan, dan hari ini kita akan mempublikasikan acara Youth Fellowship. Biasa acaranya tuh Pernias Youth Talk. Nah, Pernias Youth Talk itu semacam acara talk show yang dibuat untuk membahas isu-isu terkini, kurang lebih. Nah, dan kita mau ajak teman-teman untuk join acara ini. Sebentar, saya bakal share dulu. Share screen. Oke. Nah, apakah sudah terlihat teman-teman poster yang di-sharing? Udah. Udah ya. Nah, ini kita acaranya ini hari Sabtu tanggal 29 Mei, itu kurang lebih 6:30 kita mulai. Pernias Youth Talk pada bulan ini kita bakal bertema Mega Church. Haruskah aku pindah? Nah, itu jangan dianggap pertanyaan buat teman-teman, tapi pertanyaan lebih tepatnya sih itu pertanyaan untuk renungan. Oke, teman-teman. Jadi pada tema ini kita bahas mengenai fenomena yang ada, itu namanya fenomena Mega Church, teman-teman. Dan saya nggak bisa jelasin banyak di sini. Tapi intinya gimana sih Mega Church ini ada di sekeliling kita dan bagaimana harusnya kita sebagai orang Kristen melihat itu. Gitu sih kurang lebih teman-teman. Nah, acaranya ini tanggal 29 tadi udah saya bilang. Saya ingetin lagi sekali lagi jam 6:30 dengan pembicara evangelis Jimmy Setiawan. Tapi pembicara akan diupdate lagi teman-teman. Jadi infonya bakal nyusul sih tentang pembicara ini teman-teman. Nah jadi teman-teman yang remaja ini kami mengundang pokoknya para jemaat remaja untuk bisa hadir dan bisa ikut Pernias Youth Talk ini. Karena ini tema yang cukup menarik untuk teman-teman ikuti. Oke gitu teman-teman. Dari Kotoni apakah ada tambahan? Oke. Ya teman-teman, sebelumnya salam kenal gitu ya. Saya Tony dari Komisi Pemuda GKI Perniagaan. Jadi bagi teman-teman mungkin banyak juga yang tidak kenal gitu ya, karena udah lama juga saya nggak di KP. Jadi saya di sini akan bantu Yosua untuk publikasi di acara Pernias Youth Talk. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang usianya sudah SMA gitu, sudah kuliah juga, atau mungkin teman-teman juga yang SMP juga nggak apa-apa ikutan juga gitu ya di hari Sabtu ini tanggal 29 Mei. Jadi ini temanya menarik juga, akan kita bahas mengenai Mega Church teman-teman. Jadi teman-teman mungkin kalau ada yang udah pernah dengar Mega Church atau mungkin ada yang belum tahu gitu ya, Mega Church itu sebenarnya apa sih? Mega itu kan gede ya gitu ya. Terus gereja, apakah gerejanya yang gede? Terus emang isunya apa gitu kan? Nah mungkin saya mau kasih teaser sedikit gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin pernah melihat mungkin yang teman-teman rasakan atau mungkin ada temannya teman-teman gitu ya yang punya pergumulan misalnya, kayaknya gereja di sana enak deh gitu ya. Kayaknya kenapa enak gitu kan? Karena
ada ininya nih, apa konsernya gitu kan, lebih berasa, gue lebih dapet feel-nya gitu kan. Atau mungkin di sana, gereja di sana kayaknya lebih oke. Kenapa? Kayaknya lebih bersemangat, gue bisa lompat-lompat, gue bisa angkat tangan gitu kan, nggak perlu ada nggak perlu diliatin, lu aneh gitu kan. Kayaknya tuh gue lebih dapet gitu loh, kayak berasa banget gitu. Nah teman-teman, sebenarnya kayak gitu tuh, kalau kita menginginkan hal seperti itu sebenarnya wajar nggak sih? Oke nggak sih sebenarnya gitu ya? Kira-kira menurut teman-teman sah-sah aja nggak sih kalau misalnya kita kayaknya gue pingin aja deh, menurut gue pingin kesana aja deh, dibandingkan kayaknya di sini ya mungkin slow atau gimana gitu ya. Nah teman-teman, di sini akan dibahas lebih lanjut gitu ya tentang mega church itu boleh atau tidak bolehkah, dan makna terdalam dari mega church, apakah benar gereja yang dimaksud dengan mega church adalah gereja yang gede doang dari sisi kapasitas gitu ya, dari sisi gedung, atau ada hal lainnya gitu yang mau disampaikan. Jadi teman-teman, kami dari Komisi Pemuda sangat ingin sekali teman-teman untuk ikut serta di sini ya, supaya teman-teman bisa dapat pencerahan lah gitu ya. Dan juga mungkin kalau teman-teman ada punya isu mengenai ini gitu ya, atau ada punya pergumulan mengenai ini, juga sangat direkomendasikan untuk ikut acara ini. Itu aja teman-teman publikasinya kali ya. Jadi diharapkan bisa nanti langsung aja join di kpgkipeniagaan.org hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 jam 6:30 malam. Oke, teman-teman, itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Magda ya. Thank you. Oke, thank you buat teman-teman KP udah invite kita di acara KP Talk. Jadi teman-teman, buat kalian kan udah denger ya tadi apa aja sih kira-kira yang bakal dibahas isinya. Menurut aku sih menarik banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin luang di hari itu, di tanggal 29 Mei jam 6:30 ya, tadi teman-teman boleh join aja, boleh ikut. Mungkin bisa kontak Ko Yosua atau Ko Tony kalau mau tanya-tanya ya. Oke, sekarang seperti biasa teman-teman, aku meminta kita semua buat open kamera, kita mau foto bareng-bareng, kita mau dokumentasi mingguan. Jadi setiap minggu kita bakal foto teman-teman. Oke. Jadi semuanya boleh on cam. Natalia, Chesya, Matthew, Wilson, Odi, Angela. Oke, siapa lagi nih? Juliana, Jelita, Daniel, Jesslyn, Michelle, Bagus, Indah. Oke. Chesya, Wilson boleh on cam mungkin. Indah, kenapa ditutup lagi kameranya? Oke, mungkin segini doang kali yang bisa. Oke. Wilson, Windy. Oh ya, BTW teman-teman, sebelum kita foto, mungkin kita semua lihat on cam, kita hari ini kedatangan teman baru, teman-teman, namanya Angela. Hey, Angela. Angela mungkin bisa say hi, kenalin nama, sekolah atau kuliah, kelas berapa. Angela ini teman-teman dari katekisasi, dia gabung sama kita hari ini, kebaktian bareng sama kita. Boleh Angela kenalin nama, sekolah atau kuliah atau kerja. Halo, nama aku Angela Natasha Edlin, dipanggilnya Angela, sekolah sekarang kelas 11 SMK di Bunda Mulia. Teman-teman mungkin bisa bilang hey Angela, boleh open mic, atau mungkin teman-teman boleh di chat ketik hey Angela. Halo Angela. Halo. Hai Angela. Angela, kita senang banget lihat kamu hari ini bisa gabung kebaktian sama-sama bareng kita, dan kita menunggu kamu untuk ikut kebaktian bareng lagi buat minggu depan ya. Oke. Jadi kita ada kebaktian setiap hari Minggu jam 9 pagi. Angela, kalau kamu chat di chat, di personal chat itu ada yang chat minta biodata, mungkin boleh dibales buat data kita ya. Thank you. Kok Edi boleh kok, tolong kok. Biasa kok. Dihitung ya kok. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sip.
Dah. Oke, thank you Ko Edi. Oke teman-teman, kebaktian kita hari ini selesai di sini. Teman-teman jangan lupa minggu depan jam 9 pagi kita ada kebaktian lagi dengan tema yang berbeda dan yang gak kalah seru dan baik untuk didengar teman-teman. Terus hari ini nggak ada pembinaan ya harusnya, ya nggak ada pembinaan. Tapi nanti buat teman-teman P3KA kita ada kelas P3KA jam 11. Oke? Ya teman-teman, nanti see you semuanya, bye bye. Hati-hati Cilina nyetirnya, bye bye. Ya teman-teman. Thank you Linda. Ya, thank you Linda, keren by the way. Lagu yang terakhir juga bagus. Celina. Aku baru tahu itu lagu Rohani. Cuman biasa dengarnya kan cuma Reva doang kan, nobody-nya doang. Tapi Cici pernah denger? Pernah, di Instagram tuh banyak. TikTok tuh, Instagram tuh